memang ada banyak tahap ya. Pada juga gini, awal itu kan kita pemilihan ya terhadap bahannya. Dibilang bahan bonsai itu yang bisa didapat lewat gali di alam atau memang cara menggali, ada cara mencangkok. Saya lebih menginginkan mencangkok. Oh, mencangkok ya lebih. Karena mencangkok itu tidak merusak, mengambil keseluruhan pohon, tapi memilih dari di antara cabang atau bagian pohon yang kita bisa pilih dari gerak dasar ya, istilahnya itu sudah nampak lebih bagus. Dengan pohon yang gerak dasarnya sudah lebih bagus, itu untuk prosesnya lebih menghasilkan suatu karya bonsai yang lebih baik kan ya? Ya kan? Lama. Kalau proses lama ya sekarang contoh kalau jenis serut dulu ya kan, kalau kita lihat di Sampang ini banyaklah pohon serut. Katanya orang biasa itu pohon pele gitu ya. Itu bisa makan waktu 3 bulan sampai 6 bulan pencangkokan saja ya. Nah setelah dipotong kita masukkan ke pot penyuburan, pot awal lah. Sebetulnya nggak terlalu besar lah kayak pot plastik itu, plastik hitam itu cukup itu. Harganya juga tidak terlalu mahal. Dimasukkan seperti itu kan, nah itu contoh itu masukkan ke sana. Nah, nanti dibiarin dia cabang itu tumbuh dulu semuanya. Nah, setelah kira-kira cabang itu tumbuh, kita mulai memilih pemilihan cabang itu mana yang perlu dikembangkan. Nah itu memang di situ perlu satu kemampuan, ada apa ya, imajinasi ya. Jadi terutama imajinasi terhadap pohon ini dengan gerak seperti ini, punya karakter seperti ini, kemana arahnya. Karena bonsai itu kan ada macam-macam gayanya, ada gaya formal, informal, ada gaya menggantung, ada gaya-gaya ya bunyi, macam-macam. Itu seorang yang paham bonsai tahu dia itu. Tapi rata-rata di sini kan banyak macam-macam kan, ada cuma penghobi saja. Nah, jadi dia memelihara dengan mengundang seorang trainer. Memang sudah trainer ini orang yang sudah di bidangnya lah ya. Untuk apa namanya ya, penikmat saja dia bisa membentuk itu butuh waktu yang cukup lama, tapi ya minimal 4 tahun itu baru agak berwujud ya, masih nampak wujud. Tapi gini, makanya kalau kita mencangkok di alam, kita sudah mampu memilih cabang yang mau kita cangkok. Itu ada cabang-cabang alam, sudah di pohon di cabang itu sudah ada tumbuh cabang-cabang alam tanpa kita menunggu tumbuh. Nah itu keuntungan lebih cepat. Nah jadi itu juga ada suatu kemampuan menilai, oh ini pohon ini mau saya bikin gaya gini, dia sudah cabang-cabangnya sudah terdukung dari alamnya. Nah, itu tinggal pemotong-pemotongan sebatas diperlukan untuk dikembangkan. Kalau mendongkel, kalau serut, memang itu butuh lagi penanganan yang cukup, pengalaman untuk bisa ditanam tumbuh. Kalau cangkokan itu lebih gampang, penting tidak ada akar, ditanam insya Allah tumbuh. Tapi kalau dongkelan kayak serut itu butuh proses yang cukup lama juga. Pengalaman lah, tahulah keilmunya menumbuhkan bahan itu. Dan itu sudah tumbuh. Dia tumbuh itu harus paling tidak tak boleh bergerak-gerak, karena akar yang baru tumbuh ini kan rentan ya. Jadi dia harus tetap di satu tempat yang diam gitu sampai kira-kira 4 bulan 6 bulan mungkin diperkirakan akar itu sudah mulai kuat, baru akan kita pindah ke mana yang kita suka. Dan masa penanaman itu kita upayakan di tempat yang teduh. Tapi saya sendiri kalau untuk
serut dongkelan apa, saya lebih suka beli yang sudah dongkelan yang sudah tumbuh. Biasanya pesan ke teman-teman apa di sini juga ada, di Probolinggo Untuk ada. bentuknya gitu. Karena kalau dari baru didongkel, ya baru didongkel untuk tumbuh itu berapa persen gitu ya. Kalau sampai tidak tumbuh kan kita rugi belinya, rugi, itu aja mas. Kalau ini berapa tahun ini mas? Ya variasi tuh. Kayak ini saya punya pohon waru ya. Oh ini. Itu cukup lama itu prosesnya. Itu awalnya cuma hanya ya batang pendek gitu ditancapkan ke pot plastik hitam itu. Setelah lama di pot itu dia akarnya mengungker di pot itu, lalu saya agak tarik dipetangkan, saya kasih ke batu. Begitu pengembangannya ya. Itu ada ada kreatif lah di situ. Harus imajinasi aja. Yang utama itu imajinasi, kemampuan daya khayalnya kita menciptakan sesuatu itu disesuaikan dengan kondisi atau karakter pohon. Beda kalau kita melukis kan, kita kan hanya mengalirkan apa yang ada di dalam pikiran atau hati kita kan, tinggal menggoreskan di atas kanvas apa di ini. Jadi beda kalau bonsai ini kadang kita harus menunggu tumbuhnya cabang, menunggu apa ya, mungkin juga harus melihat kondisi keadaan geraknya pohon itu, jadi mengikuti kemauannya pohon gitu. Tapi kita harus juga memasukkan aura seninya di sana. Itu nggak gampang untuk saya sendiri ya, cukup ya asal bisa lah gitu ya. Tapi ya, udah berapa tahun? Saya mulai tahun 2009 ya. 2009. Kenapa saya terjun ya begini? Setiap orang itu kan harus punya apa ya? Ada suatu kreatif ya. Harus ada punya keahlian. Inovasi. Ya, harus ada punya keahlian. Apa saja terserah. Ini pohon apa ini? Pohon waru. Oh, pohon waru. Sudah dari gerak pohonnya kan ada unik-uniknya gitu. Yang betul. Ini pohon waru yang sebentar lagi akan dibentuk sama Bapak Sirap. Nah, kita akan saksikan pembentukan pohon waru yang kayaknya sudah, meskipun belum dibentuk, sudah nampak indah. Dan nanti kita akan lihat pembentukannya seperti apa. Ini berapa tahun ini Pak sudah Pak? Ini? Iya. Ya lupa juga ya. Ditanam aja di nemu batang waru di pinggir-pinggir jalan, diambil aja, tanamin. Awalnya dimiringkan, kok kelihatannya akhirnya berubah begini. Nah, kayak gini Mas Wahyu. Iya. Daun-daun gini memang tumbuh ya. Kita bersihin, tidak dipakai ini. Kadang terbiarkan. Ini mempengaruhi untuk kesuburan lainnya, jadi bersihkan aja, tidak dipakai. Ada teknis sendiri untuk membentuk ya Pak ya? Iya,
Jadi kan kita kan yang tadi kan batangnya kan udah nampak lebih ya, ada gerak-gerak yang bikin kita menarik lah tadi. Jadi kalau kita mau, kalau saya mau dia dibuang juga di daunnya. Kalau tumbuh di luar-luar yang kita buang. Nah, kalau tanam dulu, tumbuhin dulu. Kalau udah ada ranting-ranting ini kan kita mau ada kreasi kan bisa ya. Iya, iya. Kalau udah ada ini apanya mau diolah? Kalau masih batang aja. Kalau mau kadang kerja itu lupa. Kalau untuk pembentukan lewat sama kawat ini ada teknis sendiri, Pak Cira? Cara pengawatan ada ya, dan ukuran kawat itu besar kawat sepertiga dari yang mau kita kawatin. Gitu. Itu. Tapi ada jenis-jenis pohon tertentu kadang-kadang harus lebih besar dari sepertiga. Kayak misalnya asam itu kadang-kadang kalau enggak betul-betul kuat kawatnya bisa baik lagi dia, nggak sulit untuk diarahkan apa kemauan kita ya. Jadi sebelum kawat juga harus teknik pengkawatan dan aplikasi untuk pembentukan juga ya Mas Irang? Iya, ya memang kadang-kadang kan sesuai angan-angan kita mau diapakan sih, mau kemana. Nah ini kan sudah ada pengawatan sebelumnya. Nah, cuma supaya dia lebih besar, dan kawat ini kadang-kadang perlu dibuka kalau dia sudah cukup besarnya kita buka. Kadang-kadang kawatnya udah juga masuk ke pohon itu bisa merusak. Ini kita ambil pengawatannya, kita kawatin terlihat aja gitu. Baru kita arahkan kemana maunya gitu. Nah untuk membentuk keharmonisan supaya ada garis-garis, utama kan ada garis yang searah, garis melengkung, garis lurus gitu. Paling nanti kan kita arahkan, nanti di sini kita buat tengah kotanya. Ini backgroundnya ada. Pesan kawat belum datang mas. Nah kelemahan kita di sini kadang kawat itu nggak ada yang jual.
harus pesan lewat online atau Ada toko-toko bunga nggak ada di sini. harus ke Pamekasan lah ya. Pemekasan menep atau beli online. Iya. Ya ini masih belum apa-apa sih, dia masih proses ada lebih lanjut gimana gitu. Ini nanti kelihatan sampai berapa bulan ini Mas? Ini nggak bisa dihitung bulan, buat sikon juga. Ini kan katakan ya, ini kan kita bentuk satu ya. Nanti kita butuhkan tumbuh lagi apa ya, anak ranting supaya mengembang ya lebih nampak ada arah pertumbuhannya untuk menetapkan daun-daunnya nanti. Peralatan bolos itu banyak Mas, cuma saya adanya aja ya. Kalau belinya agak susah, harus ke Surabaya. Jadi permulaan tanam sampai dibentuk ini kira-kira sampai 1 tahun lebih ya Mas? Ya oke. Karena memang istilahnya bonsai itu kan karya tanpa ada akhir, berjalan terus. Walaupun udah jadi itu masih tetap perawatan, diliari lagi kadang supaya lebih sempurna. Kalau saya pengawatan daunnya tak buang, karena kalau ada daunnya kan agak susah, kecuali udah pohon jadi itu ya tinggal harus pelan-pelan satu-satu. Kalau sudah pohon jadi itu mau di framing ulang itu cukup makan waktu. Wah, ini sudah nunggu hasil bentuknya nantinya. Ya, kira-kira ya ini nanti ada, kita menunggu tumbuh-tumbuh lagi, ini tumbuh-tumbuh. Nah, nanti kan membentuk. Ya, nanti kan ini harus tumbuh-tumbuh lagi ya. Ya. Tabang-tabang atau anak rantingnya harus tumbuh. Sampai berapa bulan untuk pencopotan kawat? Ya, sejauh kalau dia sudah mulai masuk ke posisi ini kita lepas. Gitu. Nah, ini kayak ini kan agak terlambat nih, terbiarkan kadang-kadang ya jadi luka, tapi nanti dia akan pulih kembali. Oke. Nah, udah selesai nih Pak ya? Hampir selesai deh. Itu Awalnya. ya kira-kira gini Pak. Tapi nanti berkembang terus, dari tumbuh lagi. Ini kan nanti dipemendekkan ya. Ya. Sehingga didapat satu keharmonisan. Jadi bisa jadi kita merawat bonsai adalah inovasi yang nggak terhenti Pak ya? Iya. Jadi apa, karya tanpa akhir. Karya tanpa akhir. Ada kesinambungan terus dia, jalan terus dia. Oke. Jadi Bapak. Baik pemirsa, demikian tadi proses penggawatan dan beberapa cara yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf Sirat tentang bagaimana merawat dan juga membentuk tanaman kita khususnya bonsai.
Dan demikian tadi, terima kasih. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.